Masih di channel Eni Suryani di playlist equity. Kali ini kita bahas tentang dividen untuk saham preference. Ada macam-macam jenis saham preference seperti yang sudah diuraikan di video sebelumnya. Kali ini kita bahas apabila yang pertama adalah untuk saham dividen yang non-kumulatif dan non-participating. Jadi dia tidak ada akumulasi dividen dari tahun sebelumnya. Contohnya pada tahun 2019 perusahaan namanya Mason ini mendistribusikan 50.000 cash dividen, outstanding share-nya memiliki nilai 400.000. Saham preferennya adalah 6%, memiliki nilai pari 100.000. Dari kasus ini bisa kita ketahui bahwa dividen untuk saham preferen itu adalah 6%, bukan dari profit yang dibagi, tetapi 6% dari par value saham preferen. 6% dikalikan dengan 100.000 yaitu 6.000. Ini adalah dividen untuk saham preferen. Selisihnya baru masuk ke saham bias. Jadi kalau Mason mendistribusikan 50.000 cash dividen, 6.000-nya ini digunakan untuk membayar saham preferen, selisihnya yaitu sebesar 44.000 digunakan untuk membayar saham biasa. Yang kedua, apa yang terjadi kalau perusahaan itu menerbitkan saham preferen yang kumulatif? Kalau kumulatif berarti apabila tahun lalu tidak membagikan, maka tahun ini dapat bagian. Jadi kita lihat contohnya, masih sama Mason Company, dia mendistribusikan 50.000 cash dividen, share preferennya 6%, 100.000. Mason Company tidak membayar dividen untuk 2 tahun sebelumnya. Saham preferen akan memperoleh 3 kali bagian dividen dari 2 tahun sebelumnya dan dari tahun ini. Maka kita hitung dulu dividen in arrears itu yang 2 tahun sebelumnya. Jadi 2 tahun dikalikan 6% dikalikan 100.000 sama dengan 12.000. Pada tahun ini yang dia dapatkan adalah 6% dari 100.000 yaitu 6.000. Maka total yang dibayarkan untuk dividen saham preferen adalah 18.000. Selisihnya 50.000 dikurangi 18.000, 32.000 ini adalah bagian untuk saham biasa. Apa yang terjadi apabila saham preferen ini adalah non-kumulatif tapi fully participating? Kalau non-kumulatif maka pemegang saham preferen hanya akan menerima cash dividen pada tahun ini saja. Jadi 6% dari 100.000. Saham biasa juga akan menerima bagian yang sama yaitu 6% dari par value-nya adalah 400.000. Jadi adalah 24.000. Maka totalnya untuk saham preferen dan saham biasa itu adalah 30.000. Selisihnya, jadi kita punya 50.000 cash dividen, sudah dibayarkan 30.000, maka selisihnya adalah 20.000. Kita bisa menghitung berapa participation-nya. 20.000 dibagikan ke 500.000. 500.000 ini diperoleh dari 100.000 modal saham preferen ditambahkan 400.000 modal saham biasa. Jadi ada participating dividen sebesar 4% dari 20.000 dibagikan 500.000. Maka bagian untuk saham preference dari 4% ini adalah 4% dikalikan 100.000, 4.000. Selisihnya itu adalah masuk ke saham ordinary. Jadi apabila sahamnya itu non-kumulatif dan fully participating, maka saham preference akan mendapatkan 10.000, saham biasa akan mendapatkan bagian 40.000. Kalau sebelumnya yang kumulatif non-participating, saham preferensinya dapat 18.000, saham biasanya dapat 32.000. Bagaimana kalau saham preferen itu kumulatif dan fully participating? Dihitung dulu satu persatu. Mason ini tidak membayar dividen untuk 2 tahun ke belakang, maka dividen untuk 2 tahun sebelumnya adalah 2 tahun dikalikan 6% dikalikan 100.000. Kemudian dividen pada tahun ini 6%. Untuk saham biasa ada 6% dikalikan 400.000. Jadi totalnya 24.000. Maka yang sudah digunakan itu adalah 50.000 dikurangi dengan 12.000 dikurangi dengan 30.000, maka selisihnya untuk partisipasi adalah 8.000. Berapa persen participating dividennya? 8.000 dibagikan dengan total ekuitas sahamnya 500.000 yaitu 1,6%. Maka participating dividen untuk saham preferennya adalah 1.600, 1,6 kali 100.000. Untuk saham ordinary 1,6 kali 400.000. Dengan demikian bagian dividen untuk saham preference adalah 19.600, sedangkan untuk saham biasa adalah 30.400. Demikian penjelasan terkait untuk pembagian dividen bagi saham preference. Di video berikutnya kita bahas bagaimana penyajian saham ini di sisi ekuitas di laporan posisi keuangan.